Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Andita Desi Wulansari, Magister Sains, selaku dosen statistika terapan, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Hera Nur Sajidah, Eka Aprilia, Elsa Larasinta, Eva Aulia Ramadhani, Fatma Malena, dan Fitria Puji Atmadewi akan mempresentasikan materi tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja yang pertama yakni pengertian daripada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Apa itu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov? Uji normalitas dapat diartikan sebagai uji yang dapat digunakan untuk mengukur data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris atau statistik inferensial. Tujuan daripada uji normalitas sendiri adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jika signifikansi di bawah 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikan di atas 0,05, maka terjadi perbedaan yang signifikan. Adapun kelebihan dan kelemahan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ada kelebihan. Kelebihannya itu ada 1. Tidak memerlukan data kelompok. Yang kedua, dapat digunakan untuk sampel kecil. Dan yang sekarang ada kelemahan. Kelemahannya itu jika hasil uji ini memberikan kesimpulan data tidak berdistribusi normal, maka sulit menentukan jenis transformasi untuk normalisasi. Dengan demikian, untuk menentukan jenis transformasi yang tepat, maka perlu menggunakan plot grafik untuk melihat skewness and kurtosis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, data setidak-tidaknya berskala ordinal. Yang kedua, apabila nilai asipsik suatu variabel lebih besar dari level of signifikan 5%, maksudnya lebih dari 0,05, maka suatu variabel tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yang ketiga, apabila nilai asipsik suatu variabel lebih kecil dan level of signifikan 5%, maksudnya kurang dari 0,050, maka variabel tersebut tidak berdistribusi dengan normal. Yang keempat, hipotesisnya akan berbunyi sebagai berikut, yaitu H0 didistribusi nilai pada kedua sampel sama atau kedua sampel berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. H1 didistribusi nilai pada kedua sampel sama atau kedua sampel berasal dari populasi dengan distribusi yang tidak sama. Rumus uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pada dasarnya, prinsip rumus dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan menghitung selisih antara nilai probabilitas kumulatif Fkx dengan nilai fungsi distribusi kumulatif, teorinya Fz. Secara matematis dirumuskan dengan seperti yang di layar PPT. Dmax sama dengan Fkx min Fz max. Selanjutnya adalah langkah-langkah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan cara manual. Dengan cara manual ini sebaiknya dikerjakan dengan membuat tabel karena ringkas dan lebih mudah. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya yang kedua adalah menghitung ZI. ZI rumusnya adalah XI dikurangi X bar per S. X bar adalah statistik rata-rata sampel, sedangkan S adalah statistik simpangan bagus sampel. XI adalah data I. I berarti data yang
misal 1 berarti data X1, jika data kedua maka X2. Rumus X bar adalah 1/4 dikali sigma XI, yaitu jumlah dari data. Jumlah dari data XI. Sedangkan rumus S adalah akar S2. S2 adalah statistik varian sampel. Sebelum mencari S, maka harus mencari S2, yaitu dengan rumus N dikali sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI tutup kurung dikuadratkan per N buka kurung N min 1 tutup kurung. Hal ini diterapkan pada tiap-tiap data. Data pertama, data kedua, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan nilai peluang kumulatif atau FXI dengan menggunakan sebuah tabel, yaitu tabel standar deviasi. Yang keempat yaitu menghitung nilai I per N. I adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, per N. N adalah jumlah data. Jadi, menghitung satu persatu dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Selanjutnya yang kelima adalah menghitung nilai I dikurangi 1 per N. Data pertama maupun data kedua maupun data ketiga sama menggunakan dengan cara ini untuk langkah yang kelima. Jadi tetap dijumlahkan dengan cara satu persatu. Yang keenam adalah menghitung statistik FXI, yaitu FXI dikurangi buka kurung I dikurangi 1 tutup kurung per N. Langkah yang ketujuh yaitu menghitung statistik dari rumus I per N dikurangi FXI. Yang kedelapan adalah menentukan statistik hitung Kolmogorov-Smirnov yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mencari data yang maksimal atau yang terbesar pada data F buka kurung XI dikurangi buka kurung I min 1 tutup kurung per N dengan data I per N dikurangi FXI. Selanjutnya yang terakhir adalah mengambil keputusan dengan aturan menolak H0 jika dihitung lebih besar dari sama dengan D tabel. Selanjutnya kita akan menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Kita memiliki data di sini yang telah berformat Excel, lalu kita akan mengolahnya di SPSS. Kita klik variable view di bawah, lalu pada tabel ini name, kok baris pertama kita tulis X, baris kedua Y, lalu selanjutnya pada kolom label ini kita tulis motivasi, yang bawah prestasi, sesuai dengan data yang kita miliki. Lalu kita klik data view, akan muncul seperti ini. Lalu kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Kita copy. Lalu paste di sini. Muncul seperti ini, lalu kita klik analyze, terus pilih regression, lalu kita pilih linear.
akan muncul kotak seperti ini, lalu kita masukkan motivasi ke independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, lalu prestasi kita masukkan ke dependen, yaitu yang dipengaruhi. Lalu selanjutnya kita klik save, kita klik unstandarized di sini, di residual ini, lalu pastikan selanjutnya itu lanjutkan. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Namun ini bukan hasil akhirnya. Kita X saja. Selanjutnya akan muncul variabel seperti ini. Lalu klik analyze lagi. Kita klik non-parametric test. Kita pilih legacy dialog. Dan yang terakhir kita pilih one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov. Akan muncul kotak seperti ini lagi. Pada unstandarized ini kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Lalu pada test distribution ini pastikan tercentang di kolom normal, lalu klik OK. Maka akan muncul hasilnya. Ini adalah hasil dari data tersebut. Seperti ini. Apabila lebih mudahnya kita pindahkan saja ke Word yang tadi agar lebih mudah untuk mengambil keputusannya, menuliskan keputusan. Kita paste. Akan muncul seperti ini. Hasilnya adalah yang di bawah ini, yaitu ini titik ini adalah koma, dan sebelum koma pasti ada 0, jadi 0,179 hasilnya. Maka kita dapat membuat keputusannya melihat yang di atas terlebih dahulu, bahwa jika nilainya lebih besar dari 0,5 maka normal, jika kurang dari 0,05 maka tidak normal, dan 0,179 merupakan lebih besar dari 0,05 maka datanya adalah normal. Selanjutnya kita akan menuliskan kalimat keputusannya. Dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansinya. Nilai signifikansi. Ini tadi 0,179 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dapat dituliskan seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansinya 0,179 berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga cara-cara pengerjaan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistika yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis dua sampel independen dengan menggunakan skala pengukuran ordinal. Uji Kolmogorov-Smirnov disusun dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif menggunakan kelas interval. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.